Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Setiap manusia, setiap hari itu mereka beramal, yang nanti dengan amalnya ada yang selamat di hadapan Allah dan ada yang binasa. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu mereka beramal. Faba'i'un nafsahu, lalu dia mempertaruhkan jiwanya, mempertaruhkan dirinya. Famu'tiquha, maka nanti kelak ada yang selamat dirinya. Famubiquha aw mubiquha, atau ada yang binasa. Nah, apa saja di antara yang membinasakan amalan kita, gitu loh. Karena kita itu sering berpikir amalan apa saja yang menghapus dosa-dosa kita. Nah, jarang berpikir amalan apa yang menyebabkan pahala kita terhapus. Nah, karena apa? Pahala kita itu terhapus berarti kita nanti bisa binasa di hadapan Allah. Percuma amalan yang kita lakukan ternyata pahalanya terhapus. Maka di antara yang perlu kita waspadai suatu amalan yang bisa menghapuskan pahala-pahala kita. Di antaranya yang pertama, jelas ini yang harus kita waspadai bagi seorang orang mukmin, orang muslim, yakni terjatuh pada kesyirikan. Ya. Karena dewasa ini juga makin marak berbagai macam kesyirikan dengan zaman yang modern pula bentuk-bentuk kesyirikan. Maka kita perlu waspada, di antaranya kita memperkuat tauhid, memperdalam ilmu kita sehingga bisa membedakan antara ini tauhid dan syirik. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka syirik, akan aku hapuskan segala amalnya. Nah, ini akan membinasakan kita. Jadi orang sholat 60 hari atau 60 tahun bisa hilang sehari karena syirik. Orang puasa selama 50 tahun, setiap tahun dia puasa Ramadan, bisa hilang sehari karena melakukan kesyirikan. Pun demikian sedekah dan lain sebagainya. Pertama ya syirik. Yang kedua, para jamaah dimuliakan Allah, yakni murtad. Jadi orang keluar dari Islam itu hapus semua apa yang telah dilakukan selama dia sebagai muslim, hilang nol. Sebagaimana orang masuk Islam itu kan hapus dosa-dosanya. Ya, dia seperti lahir kembali. Kalau orang keluar dari Islam, hapus amalnya, gitu. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ini, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Ya, siapa yang murtad di antara kalian an dinihi, dari agamanya, fayamut, lalu dia mati dalam keadaan apa? Kafir, tetap murtad. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka lah yang aku tolak amalnya, aku hilangkan pahalanya di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga di antara yang menghapuskan pahala-pahala kita adalah mengungkit-ungkit amal, dan menyakiti hati orang yang kita sedekahi misalnya. Di dalam surat Al-Baqarah juga ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian, pahala sedekah kalian, bil manni, dengan ngungkit-ngungkit, wal adza, dan melukai hati orang yang kau kasih sedekah. Nah, ini biasanya kita ini kan, memang setan, harus waspada. Setan itu suka kalau pahala kita hapus. Ketika orang yang kita beri sedekah misalnya tidak ingat kepada kita, tidak balas budi, tidak balas jasa, lalu kita mungkin nggak iling tak. Nah, ini harus hati-hati. Kita itu berharapnya hanya pada Allah, nggak akan kecewa kita kalau berharap pada Allah. Kenapa? Allah pasti iling semua kebaikan kita dan Allah pasti bisa balas. Kalau berharap pada manusia, manusia itu kadang lali, kadang lupa, gak iling, atau iling pun ada yang bisa balas, ada yang pingin balas tapi nggak bisa, gitu loh. Makanya rugi kalau kita berharap itu hanya pada manusia. Yang benar berharap hanya pada Allah, nggak akan kecewa,
Tuh, yang ketiga ya, mungkin di antara yang menghapus pahala kita juga yang perlu kita waspadai itu kita memvonis orang mukmin tidak akan diampuni oleh Allah. Orangnya karena banyak dosa, dia belum berakhir loh riwayatnya ini dia masih hidup, kita vonis ya, oh gak ngarah diampuni nggak boleh. Ini hati-hati, amalan kita bisa hapus ini sebagaimana sabda Rasulullah au kama qol man dzalladzi yata'alla alayya, siapa yang merasa tinggi, lebih tinggi dariku, mendahuluku, alla aghfiru li fulan, dengan mengatakan saya tidak akan mengampuni seorang ya fulan itu, faqad ghafartu li fulan wa ahbatu amalak, sungguh aku telah mengampuni dosa li fulan dan akan menghapuskan amalmu ya. Orang yang mengatakan dia tidak akan diampuni, tidak boleh memvonis, karena kita semuanya ini ceritanya belum selesai. Anda orang yang baik belum tentu sampai akhir hayat baik, makanya kita setiap hari itu berdoa kan, ihdinas siratal mustaqim. Ini tujuannya supaya kita terus dikasih istiqomah di jalan Allah, karena riwayat kita belum selesai. Pun demikian, orang sebejat apapun tidak boleh kita vonis ya, kalau dia seorang mukmin tidak boleh kita vonis karena riwayatnya belum selesai ya. Yang kelima, dalam waktu yang singkat ini banyak sebenarnya. Yang kelima ini yang perlu saya ingatkan juga adalah yang menghapus pahala kita itu ngingwasu, bahasa Jawa nih, memelihara anjing ya. Memelihara anjing ini menghapus pahala-pahala kita loh ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man amsaka kalba, siapa yang memelihara anjing ya, faqad yanqusu kulla yaumin min amalihi al-qirat, telah berkurang setiap hari amalnya itu 1 qirat ya. 1 qirat itu kalau kita tahu, Rasulullah di hadis lain kan, orang yang melayat ya sampai mensolati pahalanya kan 1 qirat, kalau sampai mengantar ke pemakaman 2 qirat. Apa pahalanya itu? Sebesar gunung Uhud, itu 1 qiratnya. Berarti kalau memelihara anjing sehari itu dikurangi pahala sebesar gunung Uhud. Bayangkan ya, kita belum tentu bisa mengumpulkan sehari itu ya pahala sebesar gunung Uhud ya, gara-gara hobi saja memelihara anjing ya. Ini setiap hari berkurang 1 pahalanya sebesar gunung Uhud. Masya Allah ya, padahal ada orang yang memelihara anjing berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Illa kalbu, kecuali kalbu yang masyian au harth, kecuali yang anjing untuk jaga tanaman atau ternak ya. Kalau hanya sekedar hobi, jaga orang, jaga rumah, selesai ini. Karena kita juga tahu di Islam najisnya itu muwalau, najisnya berat ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, jika anjing itu menjilat wadahmu ya, maka faghsilhu sab'an, maka cucilah dengan 7 kali cucian, ulahunna biturab, yang pertama dengan tanah. Ini menunjukkan berat, menjilat saja. Ini dari segi najis seorang mukmin juga harus berhati-hati, apalagi pahala bisa berkurang 1 hari itu sebesar gunung Uhud. Nah, ini para jamaah dimuliakan Allah, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, di antara yang perlu kita waspadai supaya kita tidak binasa nanti di hadapan Allah, tidak celaka, yakni amalan-amalan yang bisa menghapuskan pahala kita tadi. Demikian mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.